Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audiens yang saya hormati dimanapun berada, perkenalkan nama saya Pujiasti. Saya mahasiswa Prodi PNF Fakultas FKIP Universitas Bengkulu dengan dosen pembimbing mata kuliah Konsep Dasar Anak Usia Dini, Bapak Dr. Ilham Abdullah MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Stimulasi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia Dini. Materi ini ditujukan kepada saudara-saudara, mahasiswa Prodi PNF, mahasiswa Prodi PAUD, para pendidik dan orang tua usia dini, dan juga pengelola lembaga PAUD serta masyarakat pada umumnya. Dengan penyampaian saya ini, diharapkan pendengar dapat memahami tentang konsep pendidikan anak usia dini, agar potensi dapat lebih berkembang di usia emas, sehingga akan terwujud sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, berdaya saing tinggi di masa yang akan datang. Baiklah, audiens yang saya hormati, marilah kita simak penyampaian isi materi. Baiklah, di sini terdapat pengertian tumbuh kembang anak. Tumbuh atau pertumbuhan ialah berkenan dengan pertumbuhan ukuran organ tubuh. Sedangkan kembang atau perkembangan yaitu berkenan dengan perubahan fungsi organ tubuh. Selanjutnya di sini terdapat karakteristik pada anak usia dini. Karakteristik pada anak usia dini itu pada umumnya suka meniru, selalu ingin mencoba, spontan, riang, selalu ingin tahu, unik, dan suka bermain. Di sini terdapat pula proses tumbuh kembang yang dialami setiap anak akan berlangsung unik. Tentunya banyak perubahan yang terjadi pada anak. Si kecil lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya, memiliki rasa ingin tahu lebih besar dan semakin aktif bergerak. Proses tumbuh kembang yang dialami setiap anak akan berlangsung unik. Hal ini karena setiap organ tubuh si kecil memiliki pola pertumbuhan yang berbeda dan dengan kecepatan yang bervariasi. Selanjutnya, masa tumbuh dan berkembang anak. Usia dini merupakan masa keemasan. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi semasa usia dini akan menjadi fondasi bagi anak di masa dewasa. Setiap anak akan tumbuh, berkembang, dan belajar dengan kecepatan yang berbeda dengan anak seusianya. Pertumbuhan setiap anak cenderung berbeda-beda, tidak bisa disamakan antara satu dengan lainnya. Hal ini karena tumbuh kembang anak juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti genetik dan kadar hormon pertumbuhan yang ia miliki. Meski begitu, tidak ada salahnya tetap melakukan beberapa upaya untuk mencapai tinggi dan berat badan ideal agar pertumbuhan si kecil bisa optimal. Nah, di sini terdapat cara mendukung tumbuh kembang anak usia dini. Proses tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, nutrisi. Nutrisi diperlukan untuk mendukung pertumbuhan semua organ di tubuh si kecil, terutama pada otaknya. Selain itu, asupan nutrisi yang baik dan cukup penting untuk membangun dan menguatkan daya tahan tubuh anak agar si kecil tidak rentan sakit. Jenis asupan nutrisi yang penting bagi tumbuh kembang anak itu seperti karbohidrat, lemak, asam lemak, omega 3, omega 6, protein, kalsium, serat, vitamin A maupun vitamin C. Yang kedua, stimulasi. Oleh karena si kecil senang mengeksplorasi berbagai hal di sekitarnya, pada anak usia dini ini sangat perlu memberikan stimulasi sesuai tahapan usianya. Pemberian stimulasi ini akan sangat memengaruhi perkembangan otak si kecil. Memberi stimulasi bisa dengan beragam bentuk cara. Contohnya seperti beragam bentuk, rupa, maupun warna. Di sini terdapat pula seperti buku kain, bola warna-warni, instrumen musik mainan, dan lain-lain. Selanjutnya, perkembangan anak usia 2-3 tahun. Dari sisi motorik, jika si kecil sudah berusia 2-3 tahun, umumnya mereka bisa berjalan stabil atau bahkan berlari. Si kecil pun juga akan mulai melompat pada kisaran usia ini. Selain dari sisi motorik, sisi psikologis si kecil juga akan tampak lebih jelas ketika memasuki fase ini. Tidak hanya menunjukkan emosi ketika menolak atau menerima sesuatu,
si kecil pun sangat mungkin menunjukkan gejala tantrum. Tahap perkembangan otak anak akan maksimal jika didukung dengan stimulasi yang tepat. Stimulasi usia 2-3 tahun, ia dapat mengetahui dan mengenal seperti apa dalam menyebutkan warna, menggunakan kata sifat, menyebutkan nama-nama teman, menghitung benda-benda, memakai baju, maupun menyikat gigi dengan sendirinya. Selanjutnya, perkembangan anak usia 3 tahun ke atas. Mengembangkan kemampuan-kemampuan umur sebelumnya, stimulasi juga diarahkan untuk kesiapan bersekolah, seperti memegang pensil dengan baik, menulis, mengenal huruf dan angka, berhitung sederhana, mengerti perintah dan kemandirian, dan mengajarinya tentang konsep berbagi. Perangsangan dapat dilakukan di rumah maupun di sekolah, seperti taman kanak-kanak atau sejenisnya. Dalam fase ini umumnya kemampuan anak mulai dari berbahasa, kognitif, sensorik, dan emosi. Ini sudah mengalami perkembangan. Pada si kecil mulai dapat mengenal pertemanan, di mana mereka akan mulai untuk berinteraksi dengan banyak orang, terutama teman seusianya. Pertumbuhan dan perkembangan anak juga dapat dilihat dengan kemampuan mereka dalam membedakan warna dan mengenal huruf dan berhitung dengan angka dasar seperti dimulai angka 1 hingga 10. Ajak si kecil untuk dapat berinteraksi sesering mungkin. Hal ini bisa dilakukan dengan mengajaknya berbicara tentang kegiatan yang mereka lakukan, siapa teman yang disukai, atau menanyakan hal menarik apa yang si kecil alami pada hari itu. Hal ini akan membuat si kecil merasa diperhatikan serta melatih kemampuan berbahasa mereka. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Semoga apa yang menjadi tujuan materi ini dapat terwujud dan bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.